Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini saya Ahmad Yusuf, kuliah di IKIP-GRI Pendidikan Prodi Sejarah semester 4, ingin menjelaskan tentang pendidikan Islam modern. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang pendahuluan pendidikan Islam modern. Pendidikan Islam berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri. Pada masa awal perkembangan Islam, pendidikan formal yang sistematis belum terselenggarakan. Pendidikan yang berlangsung pada dikaitkannya umumnya bersifat informal, dan ini pun lebih berkaitan dengan upaya-upaya dakwah Islamiyah. Dalam pendidikan informal ini, proses pembelajaran mengajar berlangsung di rumah sahabat tertentu, dan yang paling terkenal adalah Darul Aqram akan terpisah setelah masyarakat Islam mulai terbentuk. Maka pendidikan berlangsung di masjid. Proses pendidikan pada kedua tempat ini dilakukan dalam hal-halakoh, lingkungan belajar. Pendidikan formal Islam baru muncul pada masa lebih belakangan ini, yakni dengan adanya madrasah-madrasah. Beberapa sejarawan pendidikan mengemukakan bahwa madrasah pertama didirikan oleh Wais Nizim Al-Malik pada tahun 1641. Madrasah ini kemudian terkenal sebagai Madrasah Nizam Al-Malik. Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan selalu berkembang dengan selalu dihadapinya pada perubahan zaman. Untuk itu, mau tak mau, pendidikan harus didesain mengikuti irama perubahan tersebut. Apabila pendidikan tidak didesain mengikuti irama perubahan, maka pendidikan ketinggalan dengan jalannya perkembangan zaman itu sendiri. Pendidikan dari masyarakat desain mengikuti irama perubahan dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, pada beberapa masyarakat agraris, pendidikan desain relevan dengan irama perkembangan peradaban masyarakat agraris dan kebutuhan masyarakat dan era tersebut. Begitu juga pada peradaban masyarakat industri dan informasi, pendidikan didesain mengikuti irama perubahan dan kebutuhan masyarakat pada era industri. Demikianlah siklus perkembangan perubahan pendidikan. Kalau tidak, pendidikan akan ketinggalan perubahan zaman yang begitu cepat. Untuk itu, perubahan pendidikan harus relevan dengan perubahan zaman dan perkembangan masyarakat pada era tersebut, baik dan konsep, materi, dan kurikulum, proses, fungsi, serta tujuan lembaga-lembaga pendidikan. Baik, langsung saja masuk ke materi tentang pendidikan Islam modern. Pendidikan Islam modern, paradigma baru pendidikan Islam yang dimaksud di sini adalah pemikiran yang terus-menerus harus dikembangkan melalui pendidikan untuk merebut kembali pendidikan ilmu, pengetahuan, teknologi. Akan tetapi, titik melupakan pendidikan agama sebagai zaman keemasan dulu. Pencarian paradigma baru dalam pendidikan Islam dimulai dari konsep manusia menurut Islam, pandangan Islam terhadap iptek, dan setelah itu baru dimasukkan konsep atau sistem pendidikan Islam secara utuh. Jika diartikan di dunia pendidikan tidak tetap tanpa ada perubahan. Pendidikan harus melakukan paradigma atau perubahan sebagai upaya untuk memberikan para peserta didik hidup di zaman yang sangat modern atau zaman yang akan datang. Menurut Babun 14, dalam masa informasi ini, siapa yang mampu menguasai dunia informasi, maka mereka akan mampu menguasai dunia. Siswa harus mampu menguasai dunia informasi sehingga mereka mampu hidup dan eksis di zamannya. Pendidikan tidak hanya mengajarkan tentang ulum al-din, tetapi juga harus mengajarkan tentang ilmu, pengetahuan, teknologi. Untuk menjawab tentang zamannya, prinsip-prinsip lain dalam paradigma baru pendidikan Islam yang ingin dikembangkan adalah tidak ada otonomi antara ilmu dengan agama. Ilmu tidak bebas nilai tetapi bebas dinilai. Mengajarkan agama dengan bahasa
ilmu pengetahuan, dan tidak hanya mengajarkan sisi tradisional, melainkan sisi rasionalnya. Masalah pendidikan memang tidak akan pernah selesai dibicarakan oleh siapapun. Hal ini setidak-tidaknya berdasarkan beberapa alasan. Pertama, merupakan fitnah orang bahwa mereka menginginkan pendidikan yang lebih baik, sekalipun mereka terkadang-kadang belum tahu sebenarnya maka pendidikan yang lebih baik itu, karena sudah fitrahnya, sehingga sudah menjadi takdirnya. Pendidikan itu tidak pernah selesai. Gagasan tentang no limited to study atau lifelong education merupakan implikasi praktis dari fitrah tersebut. Kedua, teori pendidikan akan selalu ketinggalan zaman karena dibutuhkan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah pada setiap tempat dan waktu. Karena adanya perubahan itu, maka masyarakat tidak pernah puas dengan teori pendidikan yang ada. Ketiga, perubahan pandangan hidup juga ingin berpengaruh terhadap ketidakpuasan seseorang akan dunia pendidikan. Pendidikan dalam pengertian yang lebih luas dapat diartikan sebagai suatu proses pembelajaran pada peserta didik atau manusia dalam upaya mencerdaskan atau mendewasakan peserta didik tersebut. Hubungannya ini dapat dipastikan bahwa pendidikan itu tidak hanya menumbuhkan, melainkan mengembangkan ke arah tujuan akhir. Juga tidak hanya suatu proses yang sedang berlangsung, melainkan suatu proses yang berlangsung ke arah sasaran. Sedangkan pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Islam adalah nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam berisi perangkat ajaran tentang kehidupan manusia. Ajaran itu dirumuskan berdasarkan dan bersumber pada Al-Quran dan hadis. Ilmu pendidikan Islam dapat diartikan sebagai studi tentang proses pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai filosofis ajaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan reaksi yang sangat singkat, ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Kata Islam yang berada di belakang pendidikan selain menjadi sumber motivasi, inspirasi, sublimasi, dan integrasi bagi pengembangan bagi ilmu pendidikan, juga sekaligus menjadi karakter dari ilmu pendidikan Islam itu sendiri. Ilmu pendidikan Islam yang berkarakter Islam adalah ilmu pendidikan yang sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terdapat di Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan Islam adalah sebuah sarana ataupun fursah untuk menyikapi masyarakat Muslim yang benar-benar mengerti tentang Islam. Di sini para pendidik Muslim mempunyai satu kewajiban dan suatu tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu yang dimilikinya kepada anak pendidiknya, bagi melalui pendidikan formal maupun informal. Pendidikan Islam berbeda dengan pendidikan yang lain. Pendidikan Islam lebih mengedepankan nilai-nilai keislaman dan setuju pada berikutnya: manusia yang berakhlak mulia, karimah, serta taat dan tunduk kepada Allah semata. Sedangkan pendidikan Islam tidak terlalu memprioritaskan pada unsur-unsur dan nilai-nilai keislaman. Yang menjadi prioritas hanyalah penuhanan kebutuhan indrawasi semata. Pendidikan Islam dan ke depan harus lebih memprioritaskan kepada ilmu terhadap yang bersifat aplikatif, bukan saja dalam ilmu-ilmu agama, akan tetapi juga dalam bidang teknologi. Bila dianalisis lebih jeli selama khususnya sistematis, pendidikan Islam seakan-akan terkotak-kotak akan urusan duniawi dengan urusan ukhrawi. Adalah perpisahan antara keduanya, sehingga dari paradigma yang
yang salah itu menyebabkan umat Islam belum mau ikut adil atau berpartisipasi banyak dalam agenda-agenda yang tidak ada hubungannya dengan agama. Begitu juga sebaliknya, agama memutuskan atau melihat suatu persoalan dari segi normatif bagaimana seharusnya, sedangkan sains meneropongnya dari segi objektifnya bagaimana adanya. Sebagai permisalan tentang sains, seringkali umat Islam hobi dan merasa sains bukan urusan agama, begitu juga sebaliknya. Dalam hal ini ada permisalan antara urusan agama yang berprioritaskan akhirat dengan sains yang dianggap hanya berprioritaskan dunia saja. Di sini sangat jelas permisalahan dikotomi ilmu tersebut. Pendidikan modern memiliki beberapa karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan pendidikan tradisional. Hal ini dikarenakan pendidikan modern jelas lebih mengarah mengikuti perubahan zaman. Ciri khas pendidikan Islam modern bukan hanya bersifat ukhrawi saja, tetapi juga berbicara tentang duniawi. Sehingga pendidikan modern ini mengarah kepada pembagian, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Proses pembelajaran bukan hanya terfokus kepada guru, tetapi seharusnya komponen merupakan pusat pembelajaran termasuk lingkungan di murid. Hal ini diarahkan siswa bukan hanya hebat di sisi kognitif saja, tapi maupun afektif dan psikomotorik juga mengena kepada siswa. Islam bukanlah agama sekuler yang memisahkan urusan agama dan duniawi. Dalam Islam, agama mendasari aktivitas dunia dan aktivitas dunia dapat menopang pelaksanaan ajaran agama. Islam bukan hanya sekedar mengatur hubungan manusia dengan Tuhan sebagaimana yang dapat pada agama lain. Islam adalah agama yang ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengatur suatu segi tetapi mengenai beberapa segi kehidupan manusia. Sumber dari ajaran-ajaran yang mengambil beberapa aspek itu ialah Al-Quran dan Al-Sunnah. Apabila ingin mengkontribusi pendidikan Islam di era modern ini, persoalan pertama yang harus dituntaskan adalah persoalan dikotomi. Artinya, harus berusaha berintegrasi kedua ilmu tersebut baik secara filosofis, kurikulum, metodologi, pengelolaan, bahkan sampai pada departemennya. Perubahan orientasi pendidikan Islam harus dilakukan, yaitu bukan hanya bagaimana membuat manusia sibuk mengurusi dan memuliakan Tuhan dengan melupakan eksistensinya, tetapi bagaimana memuliakan Tuhan dengan sesibuk dan memuliakan manusia dengan eksistensinya di dunia ini. Artinya bagaimana pendidikan Islam harus mampu mengembangkan potensi manusia seoptimal mungkin sehingga menghasilkan manusia yang memahami eksistensinya dan dapat mengelola dan memanfaatkan dunia sebagai dengan kemampuannya. Dengan dasaran ini, maka Menteri Pendidikan Islam harus didesain untuk dapat mengoditasi persoalan-persoalan yang menyangkut dengan kebutuhan manusia, yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan teknologi, seni serta budaya, sehingga mampu melahirkan manusia yang berkualitas, handal dalam menguasai ilmu, pengetahuan, keterampilan, unggul dalam moral yang didasarkan pada nilai-nilai. Inilah sebagai produk pendidikan Islam modern. Dengan kata lain, pendidikan dalam hal ini pendidikan Islam akan menghasilkan ilmu yang tidak hanya unggul dengan ilmu sains
akan tetapi juga ilmu yang tahu posisinya sebagai khilafah di muka bumi, yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjalankan apa yang diperintah, menjauhkan apa yang dilarangi olehnya. Dalam kehidupan sosial, institusi pendidikan baik umum maupun Islam untuk mengemban misi mulia agar membenahi kualitas hidup, menguasai jadi lebih baik suatu misi atau risalah kemanusiaan yang sangat bermanfaat dalam rangka mengembangkan sikap mental lulusnya yang berhadapan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai insinasi dan menjunjung tinggi nilai insinasi pendidikan Islam yang harus menjadi kekuatan power yang ampuh untuk menghadapi wacana kehidupan yang lebih krusial. Rumusan tujuan pendidikan semestinya bukan hanya bersifat kehidupan akhirat tetapi juga bersifat duniawi. Dalam implikasi, tujuan pendidikan Islam mestinya lebih bersifat metafisik secara umum. Misalnya, pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Terlihat rumusan ini bersifat normatif dan tidak bersifat problematik. Rumusan tujuan pendidikan Islam tersebut dinilai lebih bersifat global, kurang problematis, kurang strategis, kurang antisipatif terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia serta dianggap kurang menyentuh aspek aplikasi psikomotorik. Tujuan tersebut dinilai lebih bersifat teorik, normatif, dan terkesan kurang strategis dalam memecahkan problem-problem yang dihadapi umat Islam. Sementara problem yang dihadapi sangat kompleks, sedangkan tujuan praktis untuk meningkatkan daya saing lulusnya lebih sulit dipecahkan karena pada saat yang sama pendidikan Islam harus memenuhi tujuan yang disusun pada dataran metafisik yang sangat teorik, normatif, sementara pada sisi lain pendidikan Islam harus juga dituntut maupun menjawab tuntutan. Baik, dari pemaparan saya yang di atas tadi langsung masuk ke kesimpulannya saja. Kesimpulan dari materi yang di atas ingin saya sampaikan. Dari paparan yang di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam harus mampu merubah diri, bukan hanya bersikap mengedepankan pendidikan ulum al-din, ilmu agama saja, tetapi pendidikan Islam juga harus mampu menjawab tantangan zaman. Tujuan pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk kebahagiaan ukhrawi saja, tetapi juga untuk kebutuhan kebahagiaan duniawi. Pendidikan Islam harus mampu memasukkan ilmu teknologi ke dalam kurikulum pendidikannya, sehingga peserta didik mampu menguasai ilmu pengetahuan teknologi sebagai bekal mereka untuk menguasai samudra kehidupan. Disinilah kemudian penting untuk memadukan sistem pendidikan Islam tradisional dengan sistem pendidikan Islam modern. Kedua jenis pendidikan Islam tradisional dan modern tetap dibutuhkan. Proses pendidikan masih dipandang cukup kondusif dan intensif guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan dalam arti SDM yang menguasai di bidang ilmu pengetahuan teknologi dan yang dibutuhkan di era modernisasi. Maka tuntutan pembaruan pendidikan menjadi suatu keharusan di setiap jenis jenjang pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pendidikan Islam. Dengan demikian, pendidikan Islam harus mampu memberikan jawaban dan sikap melakukan paradigma pembaruan sehingga mampu melahirkan atau mencetak produk dan menghasilkan manusia yang berkualitas tinggi sebagaimana harapan masyarakat luas. Baik, terima kasih
penyampaian materi kami tadi terkait dengan pendidikan Islam modern. Cukup sampai di sini saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.